Oke, sudah jalan ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi matriks ya. Sekali lagi dan operasinya. Ini konsep dasar matriks ada lima yang hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan selesai waktunya ya. Sampai jam 12. Target saya sih jam 12 selesai kita ya. Ada konsep dasar matriks, jenis matriks, operasi, determinan sama inverse matriks ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke definisinya ya. Apa itu matriks ya? Apa itu matriks? Nah, teman-teman mungkin waktu SMA sudah pernah belajar, yang sudah pernah belajar ya, yang belum ya mungkin bisa pelan-pelan ya memahami apa itu matriks. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan. Jadi bilangan-bilangan itu dikumpulkan, kemudian disajikan secara teratur ya, secara teratur dalam baris dan kolom. Nah, ini intinya ya, dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat dalam sepasang tanda kurung. Jadi dibatasi oleh tanda kurung ya. Jadi intinya pertama adalah kumpulan bilangan ya, kumpulan bilangan. Kemudian disajikan secara teratur ya dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian membentuk suatu persegi panjang ya. Persegi panjang itu bisa persegi panjang ya, serta termuat dibatasi oleh tanda kurung ya. Oke, nah seperti apa bentuknya? Nah, ini notasi matriks ya, simbol dari matriks. Nama matriks menggunakan huruf besar ya. Biasanya ini hanya kebiasaan saja sih. Sebenarnya pakai huruf kecil juga nggak apa-apa, tapi kebiasaan menggunakan huruf besar. Kemudian anggota-anggota atau entry-entry-nya ini berupa huruf kecil atau angka ya. Tapi umumnya sih angka, umumnya angka. Walaupun nanti kalau Anda pelajari bidang IT lebih dalam, nanti akan menemukan matrik-matris angka huruf seperti ini ya. Jadi contoh ya. Bisa menggunakan kurung biasa atau menggunakan kurung siku. Nah, kurung biasa yang sebelah kiri ini, ya, yang matriks A ini. Kemudian yang kurung siku ini adalah yang matriks H di sebelah sini, ya. Oke, ini kurung sikunya. Oke, nah di mana tadi susunan bilangannya ya ini. Ini contoh di matriks A ini ada kumpulan bilangan, ada 6 bilangan ya, ada -1, 3, ada 2, 5, 7, 6. Kemudian di matriks A ini ada A, B, C, D sampai ke I. Ya, ini kumpulan huruf ya. Nah, ukuran suatu matriks ya, ini disebut sebagai ordo ya. Ordo itu ukurannya. Nah, ukuran matriks ini adalah merupakan banyaknya baris ya. Garis horizontal ya, horizontal ingat yang ke samping ya, horizontal itu yang ke samping, dan banyaknya kolom. Kolom itu berarti yang vertikal ya, ingat yang vertikal ke atas. Jadi ini adalah horizontal, kemudian yang ke atas adalah vertikal, vertikal ya. Oke, jadi harus dibedakan ya, yang mana vertikal, yang mana horizontal. Oke, jadi baris sama kolom, dan penyebutan istilahnya selalu disebutkan baris terlebih dahulu ya. Jadi baris baru kolom, bukan kolom dulu, tetapi justru yang disebutkan adalah baris dulu, karena ini aturannya seperti itu. Jadi baris dulu yang horizontal, baru yang vertikal ya. Oke, notasi juga ya, mempunyai ukuran ya, sekali lagi masih bagian dari notasi ini punya ukuran. Nah, ukurannya ini tadi baris sama kolom. Biasa digunakan simbol M untuk menyatakan baris dan N untuk menyatakan kolom. Makanya disebut sebagai ordonya M kali N ya. M baris kali N kolom ya. Nah, notasinya ini biasa disebut sebagai AAJ. Nah, AIJ ini entry-nya. Ini A ini adalah elemennya. Nah, I sama J ini menyatakan baris sama kolom ya. Jadi I ini adalah banyaknya baris, J ini adalah banyaknya kolom ya. Jadi kalau misalkan Anda ketemu A ya, kemudian 21 ya, A21 ini kan berarti AI-nya adalah 2, J-nya adalah 1. Nah, ini artinya A ini entry A ini berada di baris kedua kolom ke-1 gitu ya. Bisa dipahami ya. Baris kedua kolom ke-1. Nah, yang mana? Yang ini ya. Oke, jadi perhatikan ya, yang ini A21 ini berarti baris kedua, ini kan baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan seterusnya ya. Baris kedua kolom ke-1. Nah, ini A21 ya. Oke, jadi bisa dipahami ya, maksud dari AIJ ini adalah menunjukkan letak dari si bilangan ya, dia berada di baris keberapa, kolom keberapa ya. Jadi sekali lagi I menyatakan baris, J menyatakan kolom ya. Pahami dulu ini ya, karena nanti ini menyatakan baris dan kolomnya. Oke, mudah-mudahan sini sudah pernah diajarkan waktu SMA ya. Oke, nah contoh ya, ini contoh matriks A, sebut saja matriks A ya. Ini berordo 4 kali 2. Ini artinya apa?
4 kali 2 ini? 4 baris 2 kolom. Ya, 4 baris 2 kolom ya. Jadi mempunyai baris 4, mempunyai 2 kolom ya. Bisa dilihat sini 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kolomnya 2. 1, 2. Ya, oke. Yang lain bisa ya. Jadi kalau ketemu ordo seperti ini maksudnya adalah 4 baris, kolomnya 2. Nah, bilangan sekali lagi, bilangan-bilangan di dalam ini disebut sebagai entry atau elemen atau unsur ya, sama seperti himpunan ya. Jadi di dalam dari matriks ini dia disebutnya elemen atau unsur ya. Oke. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Nah, biasanya A11, A12 sampai AIJ-nya ya, ini AIJ-nya terakhir sampai AMN. Nah, ini AMN itu A yang terakhirnya. Sampai A ke M dan baris ke M, kolom ke N ya. Oke, seperti ini. Nah, nah ini contoh nih. Ini contoh matriks yang hanya punya satu baris ya. Ini barisnya ada 1, kolomnya ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini ordonya adalah 1 kali 4 ya. Jadi barisnya 1, kolomnya ada 4. Nah, kalau yang ini hanya 1 kolom. Nah, ini 1 kolom. Ini berarti ordonya berapa nih? Yang matriks E. 3 kali 1. 3 kali 1 ya, betul, 3 kali 1. Oke, bisa ya. Nah, dua buah matriks ya dikatakan sama ya. Dua buah matriks dikatakan sama kalau ya semuanya sama. Udah intinya itu aja ya, semuanya sama. Ya, jadi seperti ini ya. A sama dengan B. Jadi matriks A sama dengan matriks B kalau elemennya sama, posisinya juga sama ya. Di sini 2401, di sini yang B juga 2401. Gampang ya. Jadi dua buah matriks walaupun disebutnya berbeda, yang satu A, yang satu B, tetapi kalau posisinya di dalamnya ya disajikan baris dan kolomnya sama, aturannya, maksudnya posisinya sama, maka dikatakan A sama dengan B ya. Oke. Kalau misalkan begini, contohnya begini, yang satu misalkan A, kemudian ada C di sini, saya buat C ya. Nah, C ini saya tulis 2 4 1 0. Nah, maka walaupun sama-sama ordonya 2 kali 2, tetapi saya bisa nyatakan bahwa di sini A tidak sama dengan C. Kenapa? Karena posisinya berbeda ya. Ini 01, yang ini 10 ya. Jadi posisinya betul-betul harus sama ya. Jadi di sini sama ya, ini juga sama. Yang 0 sama dengan ini, yang 1 juga sama dengan ini ya. Jadi betul-betul posisi dari si elemennya itu berada pada baris dan kolom yang sama pada setiap angka-angkanya. Maka dikatakan matriksnya A sama dengan B. Nah, kalau seperti ini udah jelas ya. Yang ini udah jelas, ordonya saja sudah berbeda ya. Tidak perlu elemennya, ordo berbeda saja sudah bisa kita nyatakan bahwa A tidak sama dengan B ya. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang untuk latihan sedikit, ini ordonya berapa kali berapa? Yang matriks A yang saya tunjuk ini. 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2. Oke. Ini, nah kalau 2 kali 2 ini namanya matriks persegi ya. Ya, karena apa? Karena sama ya, kan persegi. Persegi itu berarti ukurannya sama ya. Atau matriks bujur sangkar zaman dulu. Ya nggak tahu sekarang istilah bujur sangkar masih ada apa enggak ya. Kalau sekarang kan biasa disebut sebagai istilahnya persegi ya. Oke, ini kalau yang ini berapa nih yang matriks M? 3 kali 3. 3 kali 3. Oke, yang ini yang matriks A sebelah kanan. 2 kali 3. 2 kali 3 ya. Oke, yang ini yang C 1 kali 4. 1 kali 4. Yang A 3 kali 2. 3 kali 2. Yang E 3 kali 1. Oke, 3 kali 1. Oke, bisa ya. Kalau kalian menyebut ordernya saja salah ya sudah, wassalam ya. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Jadi itu konsep dasarnya itu ya. Untuk ordo sama notasi matriksnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahannya ya. Jadi matriks itu bisa dijumlahkan. Oh, ini dannya nyempil di sini. Ini tipe. Ya, harusnya sebelah sini. Oke, dia bisa dijumlahkan berdasarkan setiap baris dan kolomnya. Jadi tidak boleh lintas baris sama kolom ya. Kalau penjumlahan, ya ingat, kalau penjumlahan dia harus dijumlahkan sesuai dengan baris dan kolomnya. Kalau misalkan unsur suatu matriks, nah ini dia bisa dijumlahkan dengan catatan ya.
matriksnya punya ordo yang sama. Ya, oke, seperti ini. Ini 3 kali 3, ya. Ini juga 3 kali 3, matriks yang B ya, 3 kali 3. Sama. Dua buah matriks bisa dijumlahkan. Tetapi kalau misalkan ordonya berbeda, ini sudah pasti ya, Anda tidak boleh memaksakan ditambahkan, ya, ingat. Jadi tidak boleh kalau ordo yang berbeda tidak boleh ditambahkan atau dikurangkan. Dia bisa ditambahkan kalau ordonya sama. Jadi ada syaratnya, ya, syarat. Oke, menjumlahkannya juga sesuai, ya. Misalkan ini di matriks A ini A11 ini kan berarti baris ke-1 kolom ke-1, maka dia bisa dijumlahkan dengan matriks B yang sama posisinya baris ke-1 kolom ke-1. Berarti unsur B yang B11 ini, ya. Jadi ini bisa dijumlahkan dengan yang ini, gitu ya. Sehingga hasilnya di bawah ini, ya. Jadi kalau A ditambah B maka hasilnya seperti ini. Jadi Anda tidak boleh sembarangan menjumlahkan posisi ya. Misalkan A22 ditambah dengan B23 itu tidak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan posisi baris dan kolomnya dari setiap elemen dalam matriksnya, ya. Kayak itu syarat, ya, syaratnya. Hati-hati salah, ya. Karena saya masih menemukan ada mahasiswa yang salah menjumlahkan matriks, ya. Jadi tidak boleh. Begitu ordernya nggak sama, jangan. Kalau ordernya sama, baru boleh dijumlahkan dan hati-hati ketika menjumlahkannya. Ya, oke, contohnya seperti ini. Ya, matriks A dengan matriks B. Di sini yang A-nya ada 4, 2, min 1, 3, 2, min 2. Ini 3, min 4, 2, 1, 1, min 2. Sehingga dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan ini. Yang 2 dijumlahkan dengan minus 4. Yang min 1 jumlahkan dengan 2. 3 jumlahkan dengan 1. Sehingga kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Sehingga hasilnya adalah matriks yang bawah. Ya, matriksnya. Kalau bisa dijumlahkan, maka hasil akhirnya juga pasti matriksnya berordo sama dengan matriks asal penjumlahannya. Ya. Oke, itu saya yakin mungkin sudah diajarkan juga di SMA, ya. Oke, pengurangan. Nah, pengurangan sama, ya. Pengurangan sama. Jadi sama seperti penjumlahan karena pengurangan kan sebenarnya penjumlahan yang ke kiri ya. Jadi prinsipnya sama, ya. Oke, saya tidak akan bahas yang pengurangan karena prinsipnya sama dengan penjumlahan. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya. Contohnya dua buah matriks. Ini 3 kali 3, yang ini juga 3 kali 3, matriks A dan B-nya dikurangkan, maka hasilnya ya matriks baru ya. Hasil pengurangannya. Nah, ini dia. Hati-hati yang di sini ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke perkalian. Setelah kita bicara tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita masuk ke perkalian matriks. Nah, perkalian ada dua nih matriks nih. Yaitu perkalian dengan skalar atau perkalian dengan matriks yang lain. Ya, jadi ada dua perkalian, hati-hati ya, pahami ada dua perkalian. Perkalian dengan skalar. Skalar ini adalah suatu bilangan ya. Kemudian yang dikalikan dengan suatu matriks ya. Oke. Jadi prinsip dasarnya seperti ini ya. Jadi prinsip dasarnya jika sebuah matriks dikalikan dengan suatu skalar, maka hasil perkaliannya adalah semua bilangan dalam elemen matriksnya itu ya dikalikan dengan skalarnya. Ya, contohnya seperti ini. Ini misalkan ada matriks A nih, ya, A3851. Kemudian ada 4. Nah, 4 ini disebut sebagai bilangan skalar ya. Oke, ini disebut sebagai bilangan skalar. Nah, ketika 4 dikalikan dengan A, maka semua elemen dalam matriksnya harus dikalikan 4 semua. Ya. Di sini kan asalnya 3851. Nah, sehingga setiap bilangan di elemen dikalikan 4 sehingga hasilnya adalah 12, 32, 24. Ya. Nah, ini adalah hasil matriks perkalian dari skalarnya, ya. Jadi tidak boleh hanya dikalikan satu saja, tapi dikalikan dengan semua elemennya. Ya, karena matriks semua elemennya dianggap sama dalam sebuah matriks ya, sehingga harus dikalikan semua. Oke, itu yang skalar, ya. Oke. Nah, ini sifat-sifatnya nih. Ini sifat-sifat perkalian dengan skalar. Sehingga kalau misalkan seperti ini, ya katakanlah yang K ini skalarnya, B dan C-nya adalah matriksnya ya. Maka ya sudah sifatnya seperti ini. K sama saja dengan KB ditambah KC ya. Seperti ini sifat aturan atau sifat-sifat perkalian dengan skalar. Kemudian K ya ini yang pengurangan. Atau juga sini, K ditambah K2 dikali C, ini maka menjadi K1C ditambah K2C. Ya. Kemudian K1 ini juga pengurangan, K1C dikurangi K2C. Nah, kalau yang perkalian, bebas ya, karena semua dikali kan. Nah, kalau dikali, tidak ada sifat distribusi, karena ini perkalian, ini perkalian. Ini kali, yang ini juga kali. Sehingga mau dikalikan berapapun, dibolak-balik sama ya. Logikanya ya sama seperti perkalian biasa. 2 kali 3 kali 4 sama saja dengan 4 kali 2 kali 3. Atau 2 kali
2 kali 4 kali 3 ya, seperti ini. Nah, ini contoh perkalian, pembuktiannya sih, ini pembuktiannya. Ada sebuah skalarnya 2, sebut saja K-nya 2 ya. Kemudian ingin dibuktikan betul nggak sih bahwa ini ya 2 dalam kurung A ditambah B itu sama saja dengan 2A ditambah 2B. Ya, yang pertama mengalihkan yang ini dulu, 2 dalam kurung A tambah B. Nah, dengan A dan B-nya ini sudah diketahui. Hasilnya adalah 6, 10, 0. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, ya, yang 2A ditambah 2B. 2A dikalikan masing-masing skalarnya sehingga hasilnya ternyata sama. Ya, jadi sifat yang sebelumnya, yang ini terbukti. Ya, otomatis karena ini aturan berlaku, maka semua ini akan dibuktikan sama hasilnya. Ya, oke, sampai situ bisa dipahami ya, yang perkalian skalar ya. Oke, sekarang kita lanjut. Perkalian dengan matriks. Nah, ini dia. Ini tantangannya perkalian dengan matriks ya. Harus hati-hati. Kalau yang penjumlahan, pengurangan atau skalar mungkin tidak terlalu susah ya, tetapi kalau perkalian dengan matriks Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena dia tidak punya sifat komutatif. Oke. Masih ingat komutatif sifatnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu sifat komutatif dalam matematika? Pertukaran bukan, Pak? Ada yang tahu? Ada asosiatif. Pertukaran bukan, Pak? Hah? Pertukaran, Pak. Pertukaran. Iya, pertukaran. Jadi kalau sifat komutatif kan misalkan A ditambah B, ya, itu sama saja dengan B ditambah A, gitu ya. Artinya berlaku ditukar boleh, hasilnya pasti sama. Ya, atau A kali B, ya, A kali B, ini sama saja dengan B kali A, ya. Oke, ini sifat komutatif, ya. Jadi mau yang perkalian atau yang penjumlahan dia bisa ditukar-tukar, hasilnya pasti sama, ya. Nah, tapi ingat kalau untuk matriks ini hati-hati. Dia tidak punya sifat komutatif ya. Ya, jadi sifat komutatifnya itu memang tidak ada ya. Kenapa? Karena ketika dikalikan ya, karena kita konteksnya perkalian ya, maka ketika A kali B itu tidak sama dengan B kali A ya. Kalau di matriks ya, karena hati-hati ya. Sangat tergantung dari ukuran ordonya ya. Nah, ini punya syarat nih. Syarat perkalian ya adalah jumlah banyaknya kolom pertama baris banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris matriks yang kedua. Jadi ada 2 buah matriks ya, kalau dikalikan ya, ini punya syarat. Syaratnya adalah jika matriks A berukuran M kali N ya, yang ini A adalah M kali N. Kemudian ada matriks yang lain yaitu matriks B ya dengan ukuran N kali P ya, sebut saja N kali P, maka hasil perkaliannya A kali B-nya itu adalah suatu matriks baru ya, yang ukurannya adalah M kali P. Nah, jadi kalau misalkan dikalikan di sini AM kali N ya, di sini saya tulis biar versi saya, di sini M kali N ya. Kemudian di sini ada B, B-nya adalah N kali P ya. Maka ini dia bisa dikalikan dengan catatan ini ya. Jadi kolom di matriks pertama itu sama dengan jumlahnya itu ya, angkanya itu ya sama dengan baris di matriks yang kedua. Ini baru boleh dikalikan. Ya, selama dia tidak sama, maka Anda tidak pernah atau jangan pernah mengalihkan matriks tersebut. Ya. Oke, sehingga hasilnya maka N-nya bisa dicoret. Hasilnya adalah katakanlah misalkan menjadi matriks baru yaitu C yang ukurannya adalah ini M, ini P ya. Jadi M dikali dengan P gitu ya. Oke, itu sifat dasarnya. Pahami dulu ya. Jadi jangan sampai nanti Anda salah mengalihkan perkalian ya, hati-hati. Jadi ini syarat utamanya. Jadi ketika saya balik posisinya ya, saya kembali ke konteksnya komutatif tadi ya, N kali P, saya masih menggunakan order yang sama, N kali P. Kemudian ada matriks A ya, M kali N ya. Oke, pertanyaan saya bisa dikalikan nggak kalau ini? B kali A. Apakah bisa dikalikan kalau mengikuti aturan ini? Enggak. Nggak bisa.
ya. Oke, betul. Jadi tidak bisa. Kenapa? Karena ini sama ininya tidak sama, ya. Ini tidak sama sehingga tidak mungkin akan ada hasilnya, ya. Oke. Jadi tidak bisa. Oke, pahami dulu. Oke. Nah, sekarang perkaliannya gimana caranya? Oke, saya yakin teman-teman mungkin sudah pernah. Nah, cuman ini saya mengulangi kembali supaya hati-hati ya ketika mengalihkan. Oke, ini dua buah matriks nih. Yang ini matriksnya berapa kali berapa nih? Yang A, 1 kali 3 ya. Satu baris 3 kolom. Kalau matriks B, 3 baris 1 kolom. Oke, logikanya bisa dikalikan nggak ini? Bisa. Bisa. Oke, sehingga nanti hasilnya matriks berapa kali berapa? 1 kali 1. Itu ya. Oke, hasilnya adalah ini ya. Ini hasilnya. Matriks 1 kali 1. Nah, cara mengalikannya apa? Ya ini. 3 kalikan dengan 3 ya, ditambah. Ini ditambah ya. 2 kalikan dengan 1 ya, ditambah 1 kalikan dengan 0. Sehingga ini seperti ini. Hasilnya adalah 11. Ya. Oke, 1 kali 1 ya. Ini 11 ini adalah matriks yang ukurannya 1 kali 1 ordonya. Nah, kalau posisinya dibalik, kalau ini kan A kali B. Nah, ini berarti B kali A. Bisa nggak dikalikan B kali A? Yang B itu 3 kali 1, A-nya 1 kali 3. Bisa nggak? Secara prinsip bisa ya. Karena yang B-nya berapa? B-nya 3 kali 1 ya. Yang A-nya berapa? 1 kali 3. Nah, perhatikan di sini dia sama sehingga nanti hasil akhirnya adalah matriks 3 kali 3 seperti ini ya. 3 kali 3. Nah, gimana cara mengalikannya ya? Cara mengalikannya adalah baris kalikan dengan kolom. Oke, 3 kali 3 ditambah ya 3 kali 3 ya seperti ini. Kemudian di sini sudah ya. Kemudian 3 kali 2 ya, ini 3 kali 3, 3 kali 2 karena di sini cuman satu baris. Yang ini terus 3 kali 1 ya. Nah, ini seperti ini tidak ada tambahnya ya karena hanya berupa satu baris saja. Nah, ini juga 1 kali 3. Nah, yang ini 1 kali 3, 1 kali 2, 1 kali 1. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian di sini 0, 0 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah matriks baru yang lebih besar. Ukurannya yaitu berapa? 3 kali 3. Oke. Sampai situ dipahami dulu ya perkaliannya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Saya berharap teman-teman tidak salah nanti pada saat mengalihkan. Karena ketika salah satu saja salah mengalihkan, maka otomatis nanti kesananya salah semua. Ya. Paling kalau sudah dalam bahasa pemrograman pakai matriks, kemudian ketika dikalikan salah membuat formulasinya, maka nanti nilai kesananya salah semua. Ya. Ya, kalau misalkan aplikasinya masih berkaitan dengan ini, apa namanya? Berkaitan dengan pekerjaan kantor misalkan ya, bikin aplikasi penggajian, kalaupun salah ya paling perusahaannya rugi saja, bisa rugi bisa untung ya. Tapi kalau kalian bikin aplikasi pesawat gimana, bikin aplikasi radar ya bikin aplikasi di vektornya, nanti kalau menghitung salah posisi salah ini ya, salah membaca radar salah ini ya. Jadi hati-hati ketika menggunakan formula matematika dalam membuat aplikasi nanti ke depannya ya. Terutama kalau yang ada aplikasi menggunakan formula matematik. Oke, nah ini sifat-sifat perkalian ya. Kita kembali ke sini, perkalian matrik ini sifat-sifat perkalian. Kalau yang tadi kan aturan skalar, kalau ini aturan perkalian ya. Nah, ini harus Anda pahami nih ya. Pahami perkaliannya. Perkalian matriks itu akan mudah kalau bentuknya apa? Kalau bentuknya itu adalah matriks persegi ya, atau matriks bujur sangkar atau matriks kuadrat kalau saya menyebutnya, itu akan mudah dikalikan ya. Kenapa? Karena ukurannya sama, relatif sama ukurannya, maka mengalikannya menjadi lebih mudah ya. Oke, nah perpangkatan sama, ini sifat perpangkatan ini hanya kombinasi dari perkalian saja. Jadi A kuadrat itu sama saja dengan A kali A ya. Nah, A pangkat 3 sama saja dengan A kuadrat dikali A pangkat 4, A pangkat 3 dikali A, dan seterusnya ya. Oke, ini sifat perpangkatan. Jadi berlaku karena apa? Karena akibat akibat perkalian. Cuma ingat, ini hanya berlaku kalau apa? Kalau matriksnya persegi atau matriks kuadrat ya. Kalau matriksnya tidak persegi, nah ini agak susah nih, nggak bisa karena
dua buah matriks bisa dikalikan sama kalau ukurannya sama ordonya, ya. Bisa dipahami ya? Jadi dikalikan dengan dirinya sendiri, ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya disebut sebagai matriks, ya. Oke. Contohnya dengan A pangkat 3. Nah, ini ada matriks kuadrat nih. Katakanlah matriks A, ya. Ini kan ukurannya berapa nih? 2 kali 2, ya. Oke. Maka A kuadrat ini adalah A kali A, ya, maka tinggal dikalikan, ya. Hasilnya ini, ya. Oke, kalau yang A pangkat 3, maka tinggal dikalikan A dengan A kuadrat. Nah, A kuadrat kan hasilnya sudah ada nih. Nah, tinggal dikalikan lagi dengan matriks aslinya. Nah, seperti ini, sehingga hasilnya matriks yang baru lagi, ya, seperti ini. Oke, bisa ya? Saya harap Anda bisa semua. Oke, nah kemudian diminta hitung 2A kuadrat ditambah 3A pangkat 3. Nah, ini ada 2 nih. 2 ini tadi skalar ya. Ini adalah angka skalar nih. Nah, bilangan skalar, maka dikalikan saja masing-masing, ya, hasilnya ini. Yang 3 juga dikalikan dengan apa 3 hasilnya ini. Sehingga ketika dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah seperti ini, ya. Oke. Anda perhatikan bahwa operasinya kebanyakan kalau pakai pangkat itu adalah matriks yang bentuknya N kali N atau M kali M, ya. Yang ukurannya sama, ya. Pangkat, ya, persegi atau bujur sangkar. Oke, untuk latihannya, ya, saya minta teman-teman nanti bisa dikerjakan karena nanti soal ujian tidak akan jauh-jauh dari sini, ya. Jadi silahkan nanti teman-teman mengerjakan, ya, latihannya untuk matriksnya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Bisa ya? Ada yang mau tanyakan? Latihannya dikumpul. Oh, latihannya dikumpul-kumpulnya nanti ada ininya, ya, ada instruksi. Ya, kalau sekarang hanya untuk latihan saja. Ya. Oke. Oh ya Pak, belajar sendiri Pak. Ya, untuk belajar. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Yuk, kita masuk ke jenis-jenis matriks ya. Oke, masuk ke jenis-jenis matriks. Tipe-tipenya nih, Anda harus kenal ya. Karena tipe-tipe matriks itu macam-macam, ya. Oke. Nah, ini yang pertama adalah matriks persegi, ya, yang saya sampaikan tadi di awal adalah matriks yang ukurannya N kali N. Ya. Jadi matriks yang ordonya sama, barisnya sama dengan kolomnya, ya. Itu matriks N kali N. Kemudian ada juga namanya matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks yang elemennya semua anggotanya 0, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan ordonya 3 kali 2, tetapi anggotanya 0 semua, ya. Bilangannya 0 semua nih, ya. Nah, sifat-sifat dari matriks 0, ya, kalau dijumlahkan dengan suatu matriks, maka hasilnya adalah matriks itu, ya, sifatnya 0. Ya, tetapi dengan catatan ordonya harus sama, ya. Jadi tidak boleh ordonya berbeda. Ingat, kalau penjumlahan, begitupun juga dengan perkalian, ya. Ingat, aturan perkalian dan penjumlahan tetap sama, ya, walaupun di sini bicaranya adalah matriks 0, ya. Jadi Anda mengerjakan jangan membabi buta. Misalkan contoh, misalkan ini matriks A ini, ya, A, berapakah A dikali dengan 0, ya, dikali dengan matriks 0. Bisa nggak untuk yang konteks ini dikali dengan ini? Bisa nggak dikalikan? Ini matriks berapa kali berapa yang A? 2 kali 2. 2 kali 2. Yang 0, yang O ini matriks berapa? 3 kali 2. 2. Bisa dikalikan tidak? Enggak. Nggak bisa, ya. Jadi jangan mentang-mentang ini matriks O, maka hasilnya adalah A gitu. Nggak bisa. Kalau anda jawab seperti ini, nggak bisa, ya. Kalau konteksnya O-nya adalah 3 kali 2, ya. Tapi kalau saya balik misalkan, berapakah 0 kali A? Nah, bisa nggak nih? Yang 0, matriks O-nya berapa? 3 kali 2. Matriks A-nya berapa? 2 kali 2. Bisa nggak dikalikan? Bisa, ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah matriks 0. Tapi yang ukurannya 3 kali 2, ya. 2. Nah, ini bisa. Kalau seperti ini bisa dikalikan. Tapi kalau misalkan A dikali 0 nggak bisa, ya. Jadi hati-hati. Sekali lagi,
sekali lagi perhatikan penjumlahan sama perkalian itu punya aturan ya. Bukan masalah matriksnya, tapi adalah masalah aturannya ya, aturan perkalian dan penjumlahannya. Karena ini bukan bilangan biasa ya, ini adalah bilangan yang tersusun atau tersaji dalam bentuk matriks ya. Oke, kemudian matriks yang lain, ada namanya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks yang semua elemen di bawah diagonalnya adalah 0. Nah, perhatikan ya. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Nah, lihat, perhatikan ya. Ini diagonalnya ya. Ini saya tanda putus-putus. Ya, inilah diagonal, ini segitiga atas. Nah, ini saya sebut segitiga atas. Dua-duanya di bawahnya adalah semuanya 0 ya, harus 0. Kalau ada satu saja yang tidak 0, maka dia tidak bisa disebut sebagai matriks diagonal. Ya. Oke. Jadi semuanya harus 0. Di atas diagonalnya harus 0 dan di bawah diagonalnya juga dia 0. Nah, kemudian ada matriks skalar. Nah, matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya sama. Nah, ini 5 5 5. Semua diagonalnya sama, ya. Oke, dia masuk kategori matriks diagonal? Iya. Ya, kenapa? Karena di atas diagonalnya 0, di bawahnya juga 0. Tetapi bedanya dengan yang di atas, angkanya di diagonalnya sama semua. Maka dia disebut sebagai matriks skalar. Jadi, setiap matriks skalar pasti matriks diagonal. Tetapi matriks diagonal belum tentu skalar. Yang berikutnya adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks yang tadi sama seperti skalar, cuman diagonal utamanya angkanya 1 semua ya. Nah, kalau yang tadi kan yang ini dia 5 ya. Oke. Tapi kalau matriks identitas angkanya 1 semua. Kenapa? Karena ketika dikalikan dengan dikalikan dengan matriks ini, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri ya. Oke, jadi matriks diagonal ini seperti angka 0 di penjumlahan dan angka 1 di perkalian ya. Kalau di penjumlahan kan A ditambah 0 adalah hasilnya A itu sendiri ya. Kalau di perkalian A dikali 1 sama dengan hasilnya A itu sendiri ya. Jadi kalau di matriks A dikali identitasnya hasilnya A itu sendiri, atau 1 dikali A itu hasilnya itu sendiri ya. Oke, tapi perhatikan perkalian atau identitas matriks seperti ini hanya berlaku untuk matriks yang sekali lagi persegi ya, atau matriks bujur sangkar ya, atau matriks kuadrat ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini adalah matriks persegi, sekali lagi matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini. Ya, ini di bawahnya 0 sehingga yang di atasnya membentuk suatu segitiga besar ya, seperti ini. Nah, ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Yang ini. Kemudian yang sebaliknya ya, ini dia disebut sebagai matriks segitiga bawah ya. Yang ini segitiga bawah, yang ini segitiga atas ya. Oke, jadi seperti ini ya tipenya. Sampai situ bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Transpose matriks. Nah, ini dia. Transpose. Jadi transpose ini adalah mengubah baris jadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi jika ada suatu matriks A, katakanlah A dengan ordonya M kali N, maka transposnya ya dinyatakan dengan AT di sini. Jadi A, ini matriks aslinya, kemudian ditranspos ya seperti ini. Ditranspos maka bentuknya berubah, yang tadinya kolom jadi baris, baris menjadi kolom. Yang tadinya ordernya 2 kali 3, dia berubah menjadi 3 kali 2 ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau seperti ini kan barisnya 131 nih. Tadinya dia baris ya. Ini 413 juga tadinya baris. Begitu ditranspos maka ini jadi kolom ya, 131-nya, 413-nya juga menjadi kolom. Ya, sehingga ordernya dibalik menjadi 3 kali 2. Sudah pernah pakai belum kok transpose seperti ini? Sudah ada yang pernah pakai? Belum? Belum ya? Pernah belajar. Oh, pernah belajar. Tapi kalau di Excel udah pernah pakai kondisi ini? Di Excel? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Belum pernah. Oke, saya kasih contoh ya. Oke, saya kasih contoh Excel
Oke, saya buka Excel. Ya, sebenarnya fitur seperti itu ada di Excel ya, transpose namanya. Ya, fitur transpose ini di Excel ada ya. Oke. Oke, saya perbesar angkanya. Oke, seperti ini. Jadi misalkan ada 1, 2, 5 ya. Oke, 3, 4, di sini 7. Ini kelihatan Excel-nya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Kalau kelihatan saya kasih kotak. Oke, ini ada matriks ya. Matriksnya 1, 2, 5 sama 3, 4, 7. Ini matriks berapa kali berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Oke. Saya mau transpose. Saya copy ya. Saya copy. Kemudian saya transpose di sini, saya pakai paste. Pastenya spesial ya. Nah, ini ada transpose. Ya. Saya transpose. Hasilnya seperti ini. Pernah pakai di Excel? Belum, Pak. Belum ya. Oke, Belum, nanti Pak. ini bisa dipakai nih ya. Ini bisa dipakai untuk di Excel ini transpose ya. Fungsi transpose itu seperti itu. Jadi yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi kalau Anda misalkan merubah tabel yang tadinya tabel baris, Anda bisa rubah jadi tabel kolom ya. Ya, tinggal diinikan saja. Misalkan di sini Budi ya, di sini Wati misalkan, di sini Tono gitu kan. Ya sudah. Nah, seperti ini Anda tinggal pindahkan saja. Ini Budi Wati Tono ini kan posisinya dia ini, apa namanya? Baris dan kolom ya. Oke. Nah, ini kalau mau dikopikan ya tinggal dikopi saja, nanti Anda rubah posisinya menjadi transpose. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke. Ya, itu sifat transpose di matriks ya. Nah, silakan nanti dicoba sendiri di Excel. Saya sering pakai kalau untuk untuk statistik saya sering pakai ya. Untuk menghitung atau menghitung tabel ya, untuk penyajiannya biasanya saya gunakan transpose untuk mengubah posisi baris jadi kolom, kolom menjadi baris ya. Oke. Jadi sifatnya itu ya. Oke. Nah, ini beberapa sifat transpose ya, beberapa sifat transposnya seperti ini ya. Ini A ditambah B kalau ditranspose-kan ini sama saja dengan A transpose ditambah B transpose. Ini sifat ya. Untuk pembuktiannya silakan nanti dicoba sendiri. A transpose dalam kurung ditranspose-kan ya balik lagi ke A ya. Oke. Seperti ini ya. A dikali B ditranspose-kan ini sama saja dengan B transpose dikali A transpose ya. Oke, ini aturannya. Oke, perhatikan ya aturan-aturan ini ya. Kemudian skalar dikali dengan A transpose maka sama saja dengan K dikali A transposnya sendiri ya. Oke, ini sifat-sifatnya. Silakan nanti dicek lagi pembuktiannya. Ya, ini pembuktian transposnya ini ya, A ditambah B ditransposkan hasilnya ini. Kemudian A transpose ditambah B transpose ternyata hasilnya ini dan itu hasilnya sama ya. Dia menghasilkan nilai yang sama, terbukti sama ya. Jadi sifat itu berlaku ya. Sifat transpose yang tadi di atas berlaku. Oke, ini pembuktian aturan kedua, silakan dicek lagi sendiri. Oke, nah ada namanya matriks simetri ya. Tadi kita sudah kenal tipe-tipe matriks. Nah, ini ada namanya matriks simetri. Matriks simetri ini adalah sebuah matriks yang kalau ditranspose hasilnya itu lagi, dia sendiri. Jadi tidak mengubah bentuk ya, tidak mengubah bentuknya. Jadi ketika ditranspose hasilnya ya bentuknya kembali lagi seperti semula. Ya, contohnya ini. Contohnya A ini ya. Ini 132, 300, 200 ketika ditranspose ternyata bentuknya sama kembali seperti semula ya. Nah, maka ini disebut sebagai matriks yang simetri ya. A sama A transposnya. Nah, seperti ini juga 2112 dibalik ya sama aja ya dengan dirinya sendiri. Jadi disebut sebagai jenis matriks simetri ya. Oke. Sampai situ bisa dipahami ya. Oke, kenapa Anda harus paham jenis-jenis ini? Karena nanti kalau kita mulai mengalihkan ya masuk ke determinan, maka Anda harus kenal dulu jenis-jenis matriksnya ya. Kalau enggak nanti agak susah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Setelah tadi bicara penjumlahan, perkalian dengan berbagai aturannya ya. Kemudian Anda mengenal tipe-tipe matriks. Sekarang kita masuk ke determinan matriks ya. Oke. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Jadi tapi determinan ini hanya berlaku ya. Determinan ini ingat hanya berlaku sekali lagi untuk matriks n kali n atau matriks persegi sekali lagi ya.
Jadi aturan determinan ini hanya berlaku ketika Anda ketemu matriks yang tidak n kali n, ya, maka tidak ada nilai determinannya, ya. Oke. Nah, setiap matriks persegi, ya, setiap matriks persegi atau bujur sangkar itu punya nilai determinan, ya. Nah, nilai determinan dari suatu matriks adalah suatu nilai skalar. Jika nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks singular, ya. Jadi kalau nilai determinannya 0, hasilnya ternyata 0, maka matriksnya disebut sebagai matriks singular, ya. Oke. Notasi determinan. Nah, notasi determinannya, misalkan matriks A, sebuah matriks bujur sangkar, sekali lagi persegi ya, bujur sangkar. Kemudian fungsi determinannya itu dinyatakan oleh det A, ya. Jadi determinan A ini maksudnya adalah determinan jumlah nilai determinan A ini ya sama saja disebut sebagai determinan dari A. Nah, determinan A ini sering dinotasikan dengan seperti ini, ya. Sama seperti di himpunan dulu ya, waktu kita belajar awal-awal tentang himpunan ada kardinalitas ya. Nah, jadi kardinalitas jumlah dari suatu anggota himpunan itu sama saja dengan notasi seperti ini. Ya, ini juga sama notasi kardinal. Tapi untuk konteks ini ya, ini adalah simbol untuk nilai determinan ya, kalau yang di matriks. Jadi simbol. Kalau yang ini kan simbol di himpunan nih. Ya, yang kemarin ini untuk kardinal. Kalau yang ini simbolnya adalah untuk determinan ya, berbeda. Ya, jadi setiap bagian itu punya penyebutan simbol masing-masing. Jadi dalam matematika itu belum tentu sama ya. Simbol itu hati-hati. Konteksnya apa? Kalau konteksnya himpunan maka dia masuknya kardinal. Tapi kalau konteksnya matriks maka ini masuknya determinan. Jadi hati-hati. Matematika tuh nggak jelas memang. Makin Anda pelajari makin dalam tuh makin nggak jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita notasi determinan. Nah, bagaimana caranya? Oke, cara mengalikannya gampang ya. Jadi contohnya ini matriks yang paling kecilnya ya, yaitu matriks berapa? 2 kali 2. Maka cara menghitung nilai determinannya adalah, nah ini kan posisinya A11, A12. Ini A21, A22. Maka determinannya ya, determinan dari matriks A ya. Ini dikasih ini yang tadinya kurung siku ya, yang tadinya kurung siku, maka dikasih garis yang tadi ya, garis yang tadi. Garis apa? Determinan. Determinan dari A11, A12 dan A21, A22 itu adalah A11 dikali A22 ya. Jadi A11 yang ini dikali dengan A22 ya, ini ya dikurangi dengan A21 dikali A12 ya, yang ini. Oke. Jadi itulah nilai determinannya. Jadi kalau misalkan di sini ada matriks A 2513, kemudian di sini determinannya bisa kita hitung 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1 ya. 2 kali 3-nya 6, 5 kali 1-nya 5. Sehingga 6 dikurang 5 adalah 1 ya. Itu nilai determinan. Oke. Ya, oke. Bisa dipahami ya bagaimana teman-teman menghitung nilai determinan. Oke. Ini kan untuk yang matriks 2 kali 2 ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana Pak kalau misalkan matriksnya 3 kali 3? Menghitung matriks 3 kali 3 caranya ya, saya nggak tahu ini apakah sudah pernah diajarkan di SMA untuk seharus ini? Sudah pernah Pak. Sudah pernah. Ada yang belum? Oke, kalau yang matriks 3 kali 3 ini caranya kalau pakai metode Sarus ya. Nah, ini misalkan ada sebuah matriks nih, 3 kali 3 nih, A11, A12, A13 sampai A33 ya. Oke, maka caranya ambil 2 kolom pertama. Jadi ambil 2 kolom pertama ya, letakkan ke bagian belakang di sini ya. Jadi yang 2 ini ya, yang 2 yang ini diletakkan ke bagian belakang ya, sehingga menjadi 5 kolom. Yang tadinya 3 kolom menjadi 5 kolom ya. Oke. Bisa dipahami ya yang lain. Nah, kemudian caranya sama seperti tadi pada saat yang 2 kali 2. Kalikan saja. Nah, kalikannya gimana? Yang dari kiri ke kanan di positif ya. Dari kiri ke kanan bernilai positif. Nah, yang dari atas ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah yang bernilai negatif. Jadi A31 ya di sini. Di sini, nah ini nih. A31 ya, yang ini A13 dikali A22 akan 31 berarti yang ini. Kemudian A32, A23 dengan A11 berarti yang ini ya. A33, A21, A12 ya.
Oh ya, sorry. Ya, ini berarti yang ini, sorry. Kebalik ya, saya kebalik. Sebentar, maaf. Jadi kalau mengalikannya jadi dari yang kiri atas ke bawah ya. Kiri atas dari kiri atas ke kanan bawah ini yang bernilai positif ya. Ini yang bernilai positif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang dari kiri bawah ke kanan atas ini yang bernilai negatif ya. Jadi A11, A22, A33 berarti yang ini positif ya, nilainya positif. Ditambah dengan A12, A23, A31 ya, seperti ini. Kemudian A13, A21, A32 berarti yang ini. Ini semua nilainya positif ya. Dikurangi nah ini nilainya negatif nih, dikurangi ini A31 kali A22, A13 dikurangi A32, A23, A11 yang ini dikurangi A33, A21, A12. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya untuk yang metode Sarus ya. Oke, contohnya. Nah, contohnya gimana? Ini. Ya ini hasilnya. Hasilnya ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini. Dua kolom yang ini pindahkan ke kolom ini ya. Pindahkan. Nah, kita pindahkan ya. Di sini kita tulis lagi minus 2. Ini 2 minus 1 1 2 0 ya. Oke. 0. Oke, nah caranya ya ini tinggal dibuat garis saja seharusnya di sini ya. Oke, kemudian ini juga dibuat seharusnya seperti ini. Oh, sorry, ini salah garis. Nah, yang ini. Oke, sehingga yang ini positif, ini positif, ini positif. Yang ini negatif, negatif, negatif. Ya, kita lihat di sini minus 2, 1 kali minus 1. Berarti yang mana? Ini. Minus 2, 1 dengan minus 1 ya. Ditambah, karena dia positif, ditambah 2 kali 3 kali 2 ditambah minus 3 kali minus 1 kali 0 ya, dikurangi dalam kurung, hati-hati tanda negatifnya ya, hati-hati nih tanda negatifnya, minus 3 dikali 1 kali 2 ini dikurangi minus 2 kali 3 kali 0 dikurangi 2 kali minus 1 kali minus 1 ya, sehingga hasilnya disederhanakan menjadi seperti ini. Maka nilai determinannya untuk matriks tersebut adalah 18. Oke. Bisa dipahami ya untuk Sarus. Yang sudah pernah mungkin tidak ada masalah. Kalau yang belum pernah, ada masalah? Bisa ya? Oke. Ada masalah? Tidak ada? Kalau ada yang masih bingung, saya nggak akan maju. Yang lain bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Yang lain bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, oke. Nah, di sini kita masuk ke konsep ya, konsep menghitung determinan tapi dengan cara yang lain. Nah, ini yang tidak diajarkan mungkin di SMA ya. Saya nggak tahu ini pernah mendengar kata minor waktu SMA? Belum. Belum, Pak. Belum ya. Ini saya mohon diperhatikan ya, karena ini tidak diajarkan di SMA kemungkinan besar ya. Oke, jadi saya minta Anda perhatikan menghitung determinan. Kenapa? Karena kalau misalkan metode Sarus ini kan hanya berlaku yang 3 kali 3 saja kan. Kemudian kalau yang 2 kali 2 mudah ya, nggak ada masalah. Pertanyaannya bagaimana Pak kalau yang 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7 itu gimana? Kalau seperti itu berarti kita tidak bisa menggunakan metode Sarus ya. Karena metode Sarus ini hanya berlaku yang 3 kali 3 saja. Nah, kalau yang 4 kali 4 ke atas gimana? Nah, kita tidak menggunakan itu ya. Kita nanti akan menggunakan Laplace namanya. Tapi untuk memahami Laplace Anda harus tahu konsep minor dulu ya. Oke. Jadi konsepnya gini, minor ya, konsep minor ya. Yang dimaksud dengan minor, unsur sebuah elemen dari matriks adalah determinan yang berasal dari determinan order ke n tadi dikurangi dengan baris ke i dan kolom ke j. Nah, ini kalau memahami kalimatnya kayak yang bingung ya. Ya. Nah, ini notasinya dengan MIJ. Nah, tapi gampangnya gimana? Gampangnya gini ya. Anda perhatikan. Contoh, cari minor ya, cari minor dari elemen A11 ya. Cari minor dari elemen A11.
Oke. Kalau ada A11 ya, sekali lagi kalau ada 11 berarti dia pasti punya minor M11 ya. Minornya M11. Kalau ada A12 berarti minornya itu adalah M12. Oke. Sampai situ bisa dipahami ya? Oke. Bagaimana cara mencari minornya? Nah, setiap elemen punya minor ya. Oke. Anda fokus coba lihat di sini A11 berarti yang mana? Yang ini ya. Oke, A11. Nah, kalau ada A11 seperti ini, maka Anda tarik garis lurus horizontal dan tarik garis lurus vertikal ya, yang berkaitan dengan A11. Oke. Maka yang tidak terkena garis itulah nilai matriks minornya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ulang, Pak. Saya ulangi ya. Oke. Jadi saya ulangi. Kalau misalkan kita mencari ada suatu elemen A11, maka kita mencari minor M11. Maka kalau misalkan A11, Anda perhatikan ya, yang ini kan berarti A11 nih. Maka nilai minor M11-nya yang mana? Nah, caranya adalah Anda tarik garis lurus horizontal dari A11 yang ada hubungan dengan A11 horizontal, kemudian tarik garis lurus ke bawah. Ya, dari yang A11 sehingga kita menemukan kita menemukan matriks yang tidak sama sekali kena garis dari A11. Berarti yang mana nih? A22, A23, A32 sama A33. Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Bisa, Oke. Sehingga minor satu-satunya itu adalah determinan ya, determinan dari ini. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Ya. Nah, ini kan konteksnya untuk yang A11, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak kalau yang lain? Nah, ini kan A11 nih ya. Nah, kalau yang lain misalkan gini, misalkan A23. Nah, A23. Berarti kan kita mencari minor dari A23, betul ya? Oke. Maka caranya tarik garis vertikal dan horizontal. Oke. Mana yang nggak kena? A11, A11, A12, kemudian A31. A31, A31, A32. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa ya? Saya. Nah, oke, kalau gitu misalkan saya minta yang A32. Nah, berarti berapa M11-nya? M32-nya, sorry ya. M32-nya berapa? A11, A13, Satu, A11, tiga, A21, dua satu, A23. A21, A23 gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? bisa Pak. Bisa ya, oke. Nah, ini kan kalau yang matriksnya 3x3. Kalau yang matriksnya 4x4 gimana? Ya ini sama di bawahnya. Misalkan yang A11 ini punya minor nggak? Punya minor. Maka minornya adalah tarik garis ini, ya sama. Yang tidak terkena inilah akan menjadi minornya. M11. Berarti determinan dari minornya ini adalah yang tidak terkena. Oke, sampai situ bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Jadi mau berlaku matriks persegi berapapun, Anda bisa menentukan nilai minornya dulu, ya. Oke. Jadi nilai determinan dari suatu matriks yang berapapun ukurannya nanti akan kita bisa hitung, ya. Tapi ini kita belum menghitung determinan. Kita baru mencari minornya dulu ya. Kita baru mencari minornya dulu. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, sehingga dengan cara yang tadi, dengan cara yang sama akan mendapatkan minor-minor seperti ini ya. Ini nilai-nilai minor-minor ya. Oke. Nah, setelah minor, Anda harus tahu nilai kofaktor ya, nilai kofaktor dari suatu matriks. Kalau yang tadi adalah minor ya, maka ada istilah berikutnya adalah kofaktor matriks ya. Oke. Nah, kofaktor matriks ini sebenarnya adalah mencari nilai positif atau negatif. Jadi mencari ya, di sini mencari nilai ya, mencari nilai positif atau negatif. Ya.
positif atau ya. Oke. Contoh, kofaktor dari C23 itu ternyata negatif, ya. Jadi nilai minornya, kofaktor adalah nilai minor dikalikan positif atau negatifnya, ya. Jadi kalau misalkan C23 maka itu sama saja dengan M23 minornya, tapi dikalikan dengan tanda negatif. Nah, tanda negatif ini dari mana? Ya. Nah, dari sini, rumusnya ini nih. Min 1 dalam kurung I tambah J. Nah, ini kan kebetulan 2 dan 3 ya. Ini kan 2 dan 3. Baris 2, kolom 3. Sehingga min 1 dalam kurung pangkat 2 tambah 3. Ini rumusnya kan? Oke. Min 1 jadi min 1 pangkat berapa ini? 5. Min 1 pangkat 5. Pangkat 5. Min 1 pangkat 5 itu berapa? Min 1 atau 1? Min 1. Min 1. Oke, berarti minus ya. Sehingga minus minor 23. Oke, sampai situ bisa paham ya. Nah, untuk gampangnya sebenarnya kofaktor itu sudah ditentukan ya. Caranya seperti ini. Setiap tetangganya dia bernilai berbeda. Kalau ini positif, ini jadi kata kuncinya adalah pojok kiri bagian atas itu selalu positif. Kenapa? Karena kan dia min 1 dalam kurung baris 1 kolom 1, betul ya? Berarti 1 tambah 1 kan gitu ya? Oke, berarti min 1 pangkat 2. Berapa min 1 pangkat 2? 1. Nah, nilainya berapa? Positif ya. Jadi positif nih kiri atas, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ke bawahnya juga sama, saling bertukar, positif, negatif, positif, negatif, positif dan seterusnya ya. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Ya, oke, pahami dulu kofaktornya. Nah, nanti minor dan kofaktor untuk apa? Ya, minor dan kofaktor untuk apa? Untuk menghitung nilai determinan, ya. Oke, pahami dulu. Yang penting Anda paham minor, kapan menggunakan minor, kapan menggunakan kofaktor ya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung determinan, tetapi menggunakan teorema Laplace. Ya, nah ini apa Laplace? Karena yang menemukannya adalah Mas Laplace ya. Oke, caranya gimana? Ya, caranya ya dia menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom ya. Jadi menghitung determinannya ini menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom ya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari minor dan mencari kofaktornya. Nah, jadi di sini mulai kita gunakan nih. Kita mulai gunakan minor sama kofaktor yang tadi kita pelajari di atas ya. Oke. Nah, teorema Laplace ya seperti ini ya. Misalkan kalau ada sebuah matriks 3x3 kan kita bisa menghitung dengan cara apa? Kita bisa menghitung dengan cara sarus kan? Betul ya? Tadi kan kita yang 3x3 bisa menghitung dengan cara sarus ya. Tetapi kita juga bisa menghitung dia dengan cara Laplace ya, dengan cara Laplace. Jadi pakai metode yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi determinan A, nah kita tinggal pilih ekspansinya. Anda mau pilih baris yang mana? Terserah, bebas. Ya. Anda mau pilih baris yang mana? Oke. Untuk konteks ini ya, contoh yang saya berikan di sini, saya menggunakan baris pertama yang ini. Ya. Saya gunakan baris pertama. Ya. Sebagai ekspansi kofaktornya. Nah, ini saya gunakan sebagai ekspansi, ya. Oke, saya gunakan sebagai ekspansinya. Sebagai patokan. Jadi kalau bahasa sederhananya sih saya jadikan saya sebut sebagai patokan ya, acuan, ya. Oke, maka determinan A-nya ini adalah nah, kita fokus nih A11 dikali dengan C11. Ingat tadi C-nya apa? Kofaktor ya. Itu kofaktor ya. Oke. Maka nilai determinannya itu adalah A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13. Ya kan? Oke. Nah, berikutnya Anda tinggal mencari nilai kofaktornya. Nah, nilai kofaktor kita tahu tadi rumusnya ini adalah tanda positif atau negatif dikalikan dengan minornya. Ya kan? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, carilah minor dari A11. Berarti kan M11 nih. Ya kan? M11. Nah, dia tandanya positif atau negatif? Positif. Oke. Karena posisi paling atas kan ya. Kan tadi kita tahu ada positif, negatif, positif gitu kan.
Nah, untuk kasus ini dia tandanya positif, ya. Nah, positif berarti A11 M11 nilainya positif. Ditambah dengan A12 kofaktor 12. Nah, kebetulan A12 yang ini tandanya apa dia nih? Negatif. Berarti negatif A12 dikali M12. Ya. Ditambah A13 dikali minornya M13 yang nilainya positif. Ya. Sehingga tinggal diuraikan saja M11-nya adalah tadi yang ini. Masih ingat tadi kan yang garis begini? Masih ingat ya? M minornya. Nah, ini dikurangi dengan ini, minornya yang ini, ditambah ini minornya yang ini. Gitu ya. Oke, sehingga inilah menghitung nilai determinan dengan pendekatan Laplace ya. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, nah ini contoh ekspansi kalau faktor baris kedua dan baris ketiga. Nah, tapi untuk contohnya kayak gini deh. Biar gampang saya cari contohnya ya. Ini kebanyakan kalau ini. Contohnya yang oke, saya buat contoh dulu ya. Saya buat contoh. Oke, biar gampang. Biar kalian paham kapan menggunakan Laplace ya. Oke. Presentasi 2. Saya buka di sini. Oke. Ya, sudah kelihatan warna ini papan tulisnya? Sudah kelihatan ya? Oke. Saya buat matriks B ya, sama dengan ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Oke, saya buat 3 kali 3 ya. Oke, 1 2 1 1 1 2 3 1 1. Oke. Ini matriks 3 kali 3 ya. Oke. Langkah pertama kita gunakan cara apa? Cara sarus ya, yang gampang ya. Oke, caranya gimana? Maka kita gunakan cara sarus ya, sehingga menjadi 1 2 1 1 1 2 3 1 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, harus ya. Oh, ini supaya tidak bertukar dengan angka ya. Oke, maka saya tinggal tarik garis saja begini. Oke, ini berarti berapa kali berapa nih? 1 kali 1 kali 1 berapa? 1 ditambah ini kan positif ya kan? 2 kali 2 kali 3 12 ya. Oke, ditambah 1. Nah, 1 kali 1 kali 1 ya. 1. Oke. Sekarang yang minus. Berarti ini. Minus. Ini minus. Yang ini minus. Berapa? Dikurangi? 3. 3. Oke. Dikurangi? 2. Dikurangi? 2. Oke. 2 lagi ya di sini. Oke. Sehingga kalau disederhanakan, berarti 1 tambah 12 tambah 1 berapa? 14. Dikurang berapa nih? 3. Kurang 3, kurang 2, kurang 2 berapa? 6. 7. Min 7. 7 ya, min 7. Berapa ini? 7. 7 ya. Oke, berarti nilai determinannya berapa? Positif Oke, 7. berarti nilai determinan dari B adalah 7 ya. Oke, dari matriks B ya. Jadi nilai determinannya adalah 7. Oke. Ini kalau kita pakai cara sarus ya. Kita pakai cara sarus. Nah, sekarang kita akan menggunakan Laplace. Jadi ini kalau pakai cara sarus ya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan cara Laplace. Caranya saya gunakan matriks yang sama ya, B ya, sama dengan ya. Oke. Ini agak pelan-pelan karena tadi kita ada minor sama kofaktor ya, yang agak ribet. Tapi sebenarnya enakan Laplace daripada sarus ya, kalau saya. 3, 1, 1. Oke, saya menggunakan matriks yang sama biar kelihatan bahwa nilainya determinannya 7, nanti juga jawabannya sama. Oke. Saya akan gunakan Laplace. Berarti saya menggunakan ekspansi. Nah, saya ekspansinya saya pilih nih. Nah, saya pilih baris pertama nih sebagai acuan. Saya pilih baris pertama sebagai acuan. Oke.
Baris pertama ini adalah 1, 2, 1. Oke, perhatikan. Oke, baris pertama ini adalah 1, ya. Kemudian matriksnya, matriks minornya berapa? Yang mana? Yang ini kan? Masih ingat tadi matriks minornya? Ya. Berapa? 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Oke. Satu. Tandanya positif negatif? positif. Positif ya. Ingat tadi di sini ujung kiri atas selalu positif, negatif, positif gitu ya. Oke. Yang berikutnya 2. 2 ini positif negatif? Negatif. Negatif. Negatif 2 dikali minornya berapa? 2 ini 1, minornya berapa? 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 3, 1. Oke. Kemudian 1 ini positif negatif? Positif. Positif. Positif 1, minornya berapa? 1, 1, 3, 1. 1, 1, 3, 1. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang dengan cara tadi tinggal kali silang kan kalau yang 2 kali 2 ini. 1 kali 1 dikurangi 1 kali 2 berapa? Negatif 1. 1 dikali negatif 1. Gitu ya. Oke. Sampai sini bisa ya yang ini ya. Dikurangi 2 dikali berapa nih? 1 kali 1 dikurangi 3 kali 2. Min 5. Min 5. Gitu ya. Min 5 atau min berapa? Min 5 ya. Oke. Ditambah 1 dikali berapa nih? Min 2. Berapa? Min 2 ya. 1 kali 1, 3 kali 1. Jadi berapa? Minus 2. 2. Oke. Jawab. 1 kali min 1 berapa? Min 1. 2 kali min 5 berapa? Min 10. Min 10 kali min Min 10. Positif 10. Plus 10. 10. 1 kali min 2? Min 2. Min 2. Oke. Berapa jawabannya? 7. 7. Sama ya? Sama. Sama. Itu. Ya. Oke. Itu kalau kita menggunakan ekspansinya baris pertama ya. Oke, saya mau pakai ekspansinya kalau baris ketiga. Ya, saya mau pakai baris ketiga. Ini terserah saya. Ya, kalau tadi kan kita pakai baris pertama. Nah, saya mau pakai baris ketiga sebagai acuannya. Ya. 1, 1, 2, 3, 1, 1. Oke. Saya pakai Laplace lagi. Ya, sama dengan ini saya jadikan sebagai acuan. Ya. Yang 3 ini saya jadikan sebagai acuan. Oke. Berarti rumusnya 3, 1, 1. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Nah, pertanyaannya, 3 ini positif negatif? Positif. Positif. Ya, positif. Kalau positif saya tidak usah tulis. 1 positif negatif? Negatif. Negatif. 1 ini berarti positif ya di sini ya. Oke. Nah, pertanyaannya 3 ini minornya berapa? 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. 1, 2. Yang 1 ini minornya berapa? 1, 1, 1, 2. Ya, 1, 1, 1, 2. Gini ya. Oke. Yang terakhir ini minornya berapa? 1, 2, 1, 1. Oke, 1, 2, 1, 1. Gini ya. Oke, sehingga kalau dikalikan 3 kali, ini 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1 berapa? 3. Ya, ya. Dikurangi 1 kali 2 dikurangi 1 kali 1. 1. 1 ya. Oke. Ditambah 1 dikali 1 kali 1 dikurangi 1 kali 2. Min 1. Min 1. Oke. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kurang 1 kurang 1. Betul ya? Berapa? 7. Sama? Sama. Sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pakai Laplace? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Sekarang, kalau misalkan tadi kan pakai baris ya, boleh nggak saya pakai kolom? Ekspansinya kan tadi pakai baris. Sekarang saya tanya, boleh nggak pakai kolom? Logikanya? Bisa nggak kira-kira kalau kita ekspansi pakai kolom?
Kalau yang ini kan tadi kita pakai baris pertama nih. Yang ini baris ketiga. Nah, sekarang saya mau hitung determinan tapi pakai kolom. Bisa nggak? Kalau menurut teman-teman bisa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Yang lain. Tinggal dibuktikan saja. Bisa nggak pakai kolom? Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira teman-teman mau pakai kolom yang mana? Ini ada 3 kolom nih. Mau pakai kolom yang mana? Terserah. Kolom pertama, Pak. Kolom yang pertama. Oke, berarti yang ini patokannya ya. Oke, patokannya. Berarti 1, 1, 3. Gitu ya. Oke, 1 ini positif negatif? Positif. 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 Oke, nggak usah saya tulis. 1 yang ini positif negatif? Negatif. 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 Yang 3 ini positif? Positif. Positif. Oke, sehingga tinggal dikalikan dengan masing-masing minornya, gitu ya. Oke, masing-masing minornya. Jadi kofaktornya sudah ketemu, masing-masing minor. Nah, yang satu ini sama ya. 1, 2, 1, 1 minornya. Kalau yang ini, minornya berapa? 2, 1, 1, 2, 1. 1, 1, 1. 1. Yang 3, minornya berapa? 2, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Oke. Tinggal dikali hilang. 1 dikali nilai minor, determinan minor ini berapa? Min 1. Min 1 dikurangi 1 kali 1. 1 kali 1 ditambah 3 3 kali kali 3. 3 kali berapa? 2 ya? 4 min 1. 3, Pak. 3 ya. Oke, berarti 3 kali 3 ya kan? 2 kali 2 4 dikurangi 1 kali 1 kan? Berarti berapa? 3. 3. Oke, 3. Oke, sehingga 1 dikali min 1 min 1 dikurangi 1 kali 1 min 1 ditambah berapa? 9. Berapa nilainya? 7. 7. Sama tidak? Sama. Sama. Ini bisa nggak kalau pakai kolom? Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi kalau nanti akan dikasih ujian, Anda hitunglah determinan dengan menggunakan ekspansi kolom keempat gitu ya. Berarti bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, kalau misalkan matriksnya ini kan 3 kali 3 ya. Kalau matriksnya 4 kali 4 gimana? Ya sama saja. Ya, Anda sama, matriksnya 4 kali 4. Ya, jadi 1 misalkan 2 1 1 1 3 2 4 gitu ya. Misalkan begini, 1 1 1 0 misalkan. Di sini 2 1 1 3 gitu kan. Oke, ini matriksnya. Nah, misalkan hitung matriks menggunakan ekspansi baris kedua. Berarti yang ini ya. Ya, berarti di sini Anda tinggal tulis 1 3 2 4. Kan gitu ya. Oke. Ini terlalu pendek saya tulis di bawah ya. 1 3 2 4 di sini. Oke. Nah, posisinya 1 ini positif negatif? Negatif. Negatif. Tulis negatif. 3 positif, 2 negatif, 4 positif. Nah, matriksnya ya tinggal dibuat minornya. Ya, minornya di sini. Anda masukkan minornya masing-masing. Gitu. Ya kan? Nah, pertanyaan minornya di sini kalau yang ini berarti minornya berapa nih? Kalau yang ini 2 1 1 1 1 0. 1 1 0 1 1 1, 1, 3. 1 3. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Kalau yang 3 1 1 1 1 1 0 terus berapa? 2, 1, 2, 1, 3. 1 ya. 2, 1, 3. Dan seterusnya. Oke. Kalau sudah seperti ini sudah bisa terkebayang cara menghitung determinannya? Kebayang ya? Oke. Nah, pertanyaannya Pak, ini gimana yang 3 kali 3 ini? Ya terserah. Anda mau pakai Laplace atau mau pakai Sarus, bebas ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Pak, bagaimana menghitung determinan yang ini? Terserah. Anda mau pakai Sarus atau mau pakai Laplace lagi? Jadi Laplace level lapis kedua. Bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya, oke. Kalau yang ini menghitungnya pakai Sarus ya tinggal tambahkan ini misalkan dipisahkan
Anda tinggal tambahkan saja kan apa namanya kolomnya ya, tinggal tambahkan kalau tadi yang pakai cara sarus ya, garis buat di sini 1 1 1 1 2 1. Ya udah pakai begini aja. Set set set. Positif, positif, positif. Kemudian begini, begini, begini. Negatif, negatif, negatif. Gitu ya. Langsung dapat nilai determinannya. Ini juga sama, ini juga sama. Tinggal dijumlahkan hasil akhirnya sehingga dapatlah nilai yang kita cari. Bisa dipahami bagaimana mencari determinannya? Bisa ya? Nah, kalau misalkan Anda ketemu matriksnya 5 kali 5, berarti nggak bisa pakai sarus. Ya. Nanti sarus bisa ketika ketika minornya 3 kali 3. Tapi ketika minornya masih 4 kali 4, maka Anda mau nggak mau pakai Laplace lagi. Bisa dipahami ya? Jadi berlapis-lapis Laplace-nya. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita kembali ke sini. Ya. Oke. Nah, yang bagian terakhir ya, ini adalah inverse matrix ya, inverse matrix. Jadi inverse itu apa? Kebalikan dari matriks ya. Jadi kebalikan dari suatu matriks. Nah, kebalikannya ya, suatu matriks adalah matriks B. Kebalikan dari suatu matriks A adalah matriks B yang apabila dikalikan dengan matriks A akan memberikan satuan identitas. Ya, jadi A dikali B ini hasilnya adalah identitas. Masih ingat tadi matriks identitas? Matriks identitas matriks yang seperti apa? Masih ingat tadi di awal? Diagonalnya 1. Oke, betul. Diagonalnya 1. Jadi kalau Anda ketemu matriks, dua buah matriks, kalau dikalikan ternyata hasilnya adalah matriks identitas, maka A sama B itu saling berkebalikan. Ya, isi matriks A sama B-nya itu saling berkebalikan. Oke, nah notasinya kalau transpos tadi kan begini ya, A kemudian ditranspos. Ini berarti matriks transpos. Tapi kalau matriks inverse itu A kemudian pakai pangkat -1 di sini. Ya. Pangkat A -1. Oke. Jadi ini notasi untuk inverse ya. Oke, yang ini ya. Jadi kalau ada suatu A inverse dikalikan dengan A-nya maka hasilnya adalah identitasnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari inverse-nya? Pak, bagaimana cara cari inverse-nya? Ya ini rumusnya. Ya, ada rumus. Ya. Nah, rumusnya adalah, ya kalau, saya yakin teman-teman udah pernah nih waktu SMA nih, kalau yang ini. Ya, kalau nggak salah, saya lupa ingat. Yang di SMA udah pernah nih. A, misalkan ABCD, maka A inverse-nya itu adalah 1 per AD kurang BC, ya, AD kurang BC, dikali dengan matriks yang posisinya diubah. D-nya jadi A, A-nya jadi D di sini. Kemudian di sini B dan C-nya tetap, tetapi diberi tanda negatif. Masih ingat waktu SMA? Masih. Masih ya. Oke, Pak. Oke. Kalau yang belum pernah belajar pelan-pelan ya. Oke. Karena kan mungkin ada yang IPS ya atau yang mungkin SMK yang lain gitu ya, yang lupa yang tidak belajar ini. Oke. Jadi ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Kalau yang pernah SMA mungkin masih ingat. AD 1 per AD kurang BC, ya AD kurang BC, jadi mencari determinan 1 per determinan dari matriksnya, dikali dengan matriks yang posisinya ditukar, ya, yang di sini A-nya pindah ke D, D-nya pindah ke A, di sini B-nya dan D-nya tetap posisinya, tetapi dikasih tanda negatif, ya, oke, sehingga inverse, ya, kita dapat nilai inverse-nya. Ya, oke. Nah, ini ya, posisi ini disebut sebagai adjoint, ya. Jadi posisi ini disebut sebagai adjoint-nya, ya. Oke, di sini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi inverse matrix ini adalah M inverse, ya. Jadi ada suatu matriks M, kemudian M inverse-nya ini adalah 1 per determinan dari M-nya dikali dengan adjoint-nya, ya. Berarti Anda harus mencari determinan, harus mencari adjoint-nya juga. Betul ya? Oke. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita mencari sebuah matriks inverse-nya? Ya, caranya adalah ini. Ya. Cari
determinan dari M. Ya. Langkah pertama Anda cari determinan dari M. Kemudian transpose matriks M-nya menjadi M transpose. Kemudian cari adjoint matriksnya gunakan rumus ini. Gitu ya. Oke, transpose matriks M menjadi matriks transpose, cari adjointnya, kemudian gunakan rumus. Ya. Oke, contohnya kayak gini nih. Ini ada suatu matriks nih, misalkan matriks M. 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Maka determinannya, ya tadi sudah diajarkan di awal, Anda terserah mau pakai Laplace, mau pakai Sarus, boleh. Dapat nilainya berapa nih? 1. Ya. Kemudian matriksnya ditranspos. Matriksnya ditranspos menjadi M seperti ini. 105, ya, 216, 340. Yang tadinya baris jadi kolom, kolom menjadi baris. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Ya. Jadi saya ulangi ya. Ini diketahui suatu matriks, ya. Langkah pertama cari determinannya, ya. Sudah tahu tadi kan? Di sini dapat nilainya 1. Kemudian transposlah matriknya menjadi matriks transpos seperti ini, ya. Oke. Kemudian setelah ditranspos, kita cari adjointnya, ya. Oke. Gimana cara mencari adjoint? Nah, cara mencari adjointnya, teman-teman tinggal mencari minornya saja dari setiap elemen matriks dari transposnya. Nah, ini matriks transpos ini satu ini nanti diganti dengan bilangan minornya. Masih ingat minornya tadi kan? Ya. Oke. Sekarang kalau misalkan satu, ini minornya berapa? Kalau yang satu yang ini ya, satu ini. Yang satu baris satu ini minornya berapa? 1640. Nah, 1640. Oke, berapa nih nilainya? Negatif. Negatif. Negatif 24. Negatif 24 ya. Oke, negatif 24. Oke. Berarti nanti angka satu ini diganti dengan negatif 24. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke. Yang 0, nah ini 0 ya. 0 ini kan berarti baris ke-1 kolom kedua. Nah, berarti berapa dia minornya? Dua, 6, 2630. 0. Oke, berapa nilainya? Negatif 18. 18. 2 kali 0? Negatif. Negatif 18. Oke. Berarti nanti negatif 18 ini menggantikan angka 0. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Sehingga dengan cara yang sama, nah, ini hasilnya. Ya. Hasilnya seperti ini. Anda tadi sudah dikalikan hasilnya. Masing-masing tadi sudah didapatkan hasilnya. Yang angka ini berubah menjadi angka ini. Jangan lupa kofaktornya dimasukkan. Ingat, kofaktornya dimasukkan. Ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini disebut sebagai adjointnya. Oke. Ini disebut sebagai adjoint dari matriks M-nya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Bisa ya, oke. Nah, pertanyaannya udah selesai belum? Belum. Belum. Kan ingat rumusnya tadi. Rumusnya ini kan? Inverse-nya ini adalah 1 per determinan M dikali dengan adjoint-nya. Betul? Ya. Sehingga hasil akhirnya ini adjoint sudah dapat, maka inverse-nya adalah 1 per determinannya tadi 1 dikali dengan adjoint. Hasilnya adalah ini. Maka inilah matriks inverse-nya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, insya Allah bisa ya. Nanti langkah-langkahnya diperhatikan per ini ya. Nanti karena ini direkam videonya saya akan sharing ke teman-teman. Nah, ini untuk matriks materinya sampai sini ya. Nah, ini ada latihannya, silakan dicari sendiri caranya. Silakan kerjakan latihan-latihannya ya. Nanti soal-soal ujian atau soal-soal tugasnya tidak akan jauh dari sini ya. Pahami pola-polanya yang ada di sini ya. Oke. Oke, ada yang masih bingung? Oke, kalau masih bingung nanti silakan tanya ke kawan-kawannya ya.
Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk hari ini untuk materi matriks ya. Pelan-pelan ya. Saya yakin ada yang sudah pernah dipelajari di SMA, ada juga yang belum ya. Jadi kita akan pelan-pelan ya. Tapi untuk materi matriks saya anggap Anda sudah selesai. Ya, Anda sudah bisa ya. Kalau di kuliah kan memang gitu ya. Jadi dianggap teman-teman sudah bisa ya. Oke. Kalau mau ditanyakan silakan nanti ditanyakan via WA ya dari ke teman-teman. Kalau ada yang kesulitan silakan berdiskusi, silakan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain kalau ada yang masih bingung, kesulitan. Kalau yang sudah lancar silakan ajarkan kawannya ya. Karena kalau Anda ingin pintar maka ajarkanlah orang lain sehingga Anda akan menjadi pintar ya. Kata kuncinya cuma itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan. Ini saya capture dulu ya. Saya capture dulu kehadirannya. Oke, di sini tercatat 35 orang. Tadi sempat 36 tapi nggak tahu satu mungkin keluar. Ya. Oke, terima kasih. Nanti videonya saya share. Selamat istirahat. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan ya, kawan-kawan. Ini rekamannya saya hentikan.